sendiri, Nadia Reviani dengan NIM 20 dan rekan-rekan saya Alma Kaila Putri dengan NIM 21. Saya Rani Arsidianti dengan NIM 37. Dan saya Imadi Arya dengan NIM 27. Selanjutnya kami akan membahas media pembelajaran berbasis web yang kami buat yang bertemakan simulasi rantai makanan. Simak videonya berikut ini. Baik, untuk tampilannya di sini kami menggunakan sebuah kontainer untuk mendisplay tampilan menu utamanya. Pada HTML-nya di sini kami juga memberi background untuk body dan kontainer supaya terlihat lebih menarik. Pada kontainer menu utamanya di sini kami memasukkan judul simulasi rantai makanan disertai dengan sedikit deskripsi pelajari bagaimana produsen, konsumen, dan predator berinteraksi dalam ekosistem. Pada HTML ini juga kami memasukkan background audio dengan source MP3 dengan kelas loop dan autoplay. Audionya ini juga bisa dimatikan dengan menekan tombol mute pada pojok kanan bawah menu. Lalu dapat menyalakannya lagi dengan menekan tombol mute sekali lagi. Lalu selanjutnya di sini terdapat tombol info deskripsi yang kalau ditekan maka akan muncul teks yang bertuliskan simulasi ini menunjukkan bagaimana proses terjadinya rantai makanan dalam setiap bioma alam. Berikutnya di sini ada tombol untuk memperlihatkan foto profil developer beserta dengan nama dan NIM-nya. Lalu yang di tengah ini adalah tombol play yang akan membawa pengguna ke slide selanjutnya, yaitu slide pemilihan bioma. Saya Nadia Reviani akan menjelaskan terkait tampilan dari pilihan bioma. Di sini backgroundnya sudah sesuai dengan main menu yang sebelumnya. Lalu ada 5 pilihan bioma, yang mana bioma pertama sudah disesuaikan gambar backgroundnya, yaitu bioma hutannya, gambar hutan. Lalu ada gambar padang rumput, gambar gurun, lalu gambar laut, dan gambar kutub sebagai backgroundnya. Ada juga tombol main menu yang mana fungsinya untuk kembali ke menu sebelumnya, menu play. Saya akan menjelaskan bioma pertama, yaitu bioma hutan. Di dalam sistem interaksi di web kami ini, kami membuat interaksi berupa di mana contohnya produsennya ini buah, ketika diklik akan hilang, ibaratkan ia dimakan oleh burungnya. Lalu burungnya juga diklik hilang dan akan dimakan oleh rubah. Lalu rubahnya dimakan oleh harimau sebagai predator puncak. Untuk bioma-bioma selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan memilih bioma kedua, yaitu bioma padang rumput. Nah, di tampilan ini kita melihat background di kontainer sudah berubah untuk menampilkan visual bagaimana di padang rumput itu. Nah, di bawah teks judul proses rantai makanan terdapat subjudul yang menunjukkan simulasi bioma padang rumput. Nah, di sini juga terdapat gambar-gambar dengan format PNG sesuai urutan yang ada di deskripsi ini. Jadi, urutan rantai makanan di padang rumput ini adalah di padang rumput dimakan oleh belalang. Lalu, belalang dimangsa oleh rakun. Setelah itu, rakun dimangsa oleh serigala sebagai predator puncak. Lalu kita bisa kembali lagi ke menu untuk memilih bioma lainnya. Nah, selanjutnya di sini kita melihat bioma gurun. Backgroundnya sudah diganti juga untuk menyesuaikan bioma gurun ini. Sama seperti sebelumnya, ada judul dan subjudul yang menunjukkan simulasi bioma gurun. Kali ini foto-foto di sini
menggunakan format JPEG, bukan PNG lagi ya, jadi masih ada backgroundnya seperti ini. Ini juga masih sesuai dengan deskripsi di bawahnya. Jadi urutan rantai makanan di gurun ini seperti di gurun itu ada kaktus, lalu kaktus itu dimakan oleh tikus gurun dimangsa oleh kadal, dan kadal dimangsa oleh elang sebagai predator puncak. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari bioma laut dan juga bioma dari kutub. Nah, di sini kita tinggal pencet saja. Kita pilih bioma yang keempat, yaitu bioma laut. Nah, di sini ditampilkan empat hewan yang mana setiap hewan ini berada di posisi rantai makanannya masing-masing. Yang pertama di sini ada plankton yang menjadi produsennya. Lalu di sini ada ikan teri, ikan kecil sebagai konsumen primer, lalu ada ikan besar sebagai konsumen sekundernya, lalu ada hiu sebagai konsumen puncak atau predator puncaknya. Jadi sistemnya di sini sama seperti sistem tampilan di bioma yang sebelumnya, dimana kalau misalnya kita pencet atau kita klik salah satu hewan ini yang bukan predator puncaknya, dia akan menghilang. Ini maksudnya adalah bahwa hewan yang sudah kita pencet itu telah dimakan oleh hewan yang berada di atasnya. Yaitu misal kita pencet tuh produsennya, berarti dia telah dimakan oleh konsumen primernya. Nah, sama seperti produsennya tadi, kalau misalnya kita pencet ikan kecilnya ini, dia bakal menghilang, itu berarti telah dimakan oleh ikan besar. Nah, ikan besarnya juga sama, kalau misalnya kita tekan, itu berarti dia telah dimakan oleh ikan hiu sebagai predator puncaknya. Nah, di bawah foto hewan-hewan tadi, itu ada penjelasnya di mana di laut, plankton dimakan oleh ikan kecil, lalu ikan kecil dimakan oleh ikan besar, lalu ikan besar akan dimakan oleh ikan hiu sebagai predator puncaknya. Lalu kita klik tombol kembali. Kita pilih sekarang bioma kutub. Nah, sama seperti bioma laut dan bioma sebelum-sebelumnya. Di sini ditampilkan 4 foto atau 4 objek yang bisa diinteraksi atau bisa kita klik, di mana selain predator puncaknya bisa kita interaksikan. Maksudnya kalau misalnya kita klik, dia bakal menghilang. Itu berarti telah dimakan oleh hewan yang berada di posisi di atasnya. Ini kita pencet, berarti krill tadi dimakan oleh ikan, lalu ikan dimakan oleh anjing laut, lalu anjing laut dimakan oleh beruang kutub sebagai predator puncaknya. Nah, jadi begitu tampilan dari website yang sudah kami buat. Mungkin masih beberapa hal yang kurang dari website kami mohon maaf. Segitu saja penjelasan dari kami dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.